Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang MATLAB. Nah, sebelum itu MATLAB yang saya gunakan adalah MATLAB 2009 ya. Nah, jadi nggak kayak MATLAB yang versi-versi terbaru yang sudah ada tulisan-tulisannya itu sama keterangan-keterangannya. Nah, ini tidak ada, jadi harus ditunjuk gini guys. Nah, ini gap, ini ya, ini gayat, ini simulink, ini undo, ini redo, ini paste. Nah, pokok gitu ya. Pokok kita harus, kalau mau tahu ini harus menunjuk dulu gini, jadi tidak ada keterangannya. Nah, di sini saya akan mencoba gimana cara makainya MATLAB ini. Sebelum dimulai ya, pastikan kita ngerjakannya jangan di sini guys. Biasanya kan orang-orang ngerjakan langsung di komen Windows-nya ini. Nah, itu salah, nggak bisa di save nanti ya. Nah, jadi kalau ngerjakan ini di new M file ini, diklik, nah akan keluar seperti ini. Nah, kalau misalnya tampilannya nggak seperti ini gimana? Nah, diatur ini, misalkan diklik, saya klik ya, diklik, ditahan. Nah, misal saya pindah ke sini, nah pindah, misalkan saya pindah ke tengah lagi, aduh gimana ini. Nah, misalkan ke sini, nah jadi kayak gini. Lalu ini ya, ini misalkan saya pindah ke daerah sini ya, nah ada pindah ke sini, nah jadi luas ini. Ini komen Windows luas, editor luas, jadi ini ada ruang lah. Nah, caranya itu diatur-atur sendiri ya guys. Lalu karena kita sudah klik new file ini, maka kita ngerjakannya di sini supaya nanti bisa di save. Oke. Nah, yang pertama saya ingin ketik adalah bentar ya. Nah, yang pertama saya akan ketik adalah di sini clear all, lalu dikunci enter, lalu CLC dikunci enter. Nah, kenapa kok dua perintah ini? Ya, ini untuk membersihkan yang ada di komen Windows ini, sekaligus untuk membersihkan yang ada di sini guys. Nah, jadi nanti pekerjaan kita tidak berantakan ya. Nah, untuk yang awal-awal ini saya akan coba kerjakan, misalkan dari yang dasar-dasarnya dulu ya. Nah, misalkan bentar ya, nah misalkan perkalian kita kerjakan di ya sini aja. Misalkan A, ini dikasih judul ya. Caranya ngasih judul ini gini, kita cari persen, nah baru judulnya, penjumlahan. Nah gini, misalkan A sama dengan 4, lalu B sama dengan 3, nah maka C sama dengan A dijumlahkan dengan B, lalu kita klik run. Nah, ini di save ya. Saya mau save di sini, library, save di musik aja. Save, lalu klik. Nah, sudah keluar ya 7, dan sudah keluar 7. Lalu yang kedua adalah pengurangan. Nah, misalkan, nah ini sudah tertera ya di sini valuenya, A, B segini, C segini. Misalkan coba dulu ya, ini saya belum nyoba juga. Misalkan D sama dengan A tambah B dikurangi dengan C, klik run. Nah, D nya 0 karena A tambah B sama dengan 7, 7 ini sedangkan dikurangi dengan C.
C nya sendiri adalah 7, jadi D nya 0 ya. Untuk yang ketiga adalah perkalian. Oke, misalkan A sama dengan B dikalikan dengan D. Nah, berarti hasilnya kan pasti 0 ya. Nah, A nya sama dengan 0. A nya berubah di sini guys, value nya berubah karena hasil terakhir di sini A nya adalah 0 waktu walaupun ya awalnya ya segini ya. Nah tuh, nah karena kita kerjakan pakai ini komen ini, jadi maka hasilnya di sini permanen ya, nggak bisa di clear all, kecuali ini dihapus baru jadi satu kesatuan dengan yang komen perintah ini. Jadi biarin aja ya. Yang pembagian sekarang, pembagian B, misalkan B sama dengan C dibagi dengan D. Nah, infinity terhingga ya, nggak bisa dibagi 0, terhingga hasilnya. Nah, ini untuk tombol komen maka kayak gini guys, jadi harus ngomong gini. Nah, langsung keluar gini karena kita pakai tombol ini guys, jadi semua perintahnya di sini jalan semua ya kalau pakai ini. Kalau disatukan mungkin enggak ya. Nah, terus di sini kalau misalkan kita mengerjakan di sini langsung enggak apa-apa, cuma enggak bisa di save nanti. Misalkan 5 dikalikan dengan 8, enter. Oh, 40. Ans ini kependekan dari answer ya. Nah, misalkan kita klik run, nah clear ya. Nah, yang ada kan cuma ini karena ini dikasih ini loh guys, karena kita ngerjakannya di editor, jadi semuanya ini masih tetap utuh di sini. Kalau kita ngerjakan di sini dan enggak di sini, enggak di editor ini langsung hilang. Misalkan 80 dibagi dengan 2, nah unsurnya sama dengan 40. Nah ini ya, unsurnya sama dengan 40, kita klik run. Nah lalu ini hilang ya, ini juga di sini hilang karena fungsi clear all ini sama CLC ini menghapus yang ada di sini sekaligus membersihkan yang ada di sini. Nah, tapi yang di sini ini tercatat ini guys sebagai histori kalian. Nah, mungkin pembedanya di bagian ini aja ya, antara MATLAB 2009 dengan MATLAB yang versi-versi berikutnya. Nah, di run ini mungkin di versi berikutnya tulisannya run and save ini. Kita klik aja guys. Kok kalau gini nih sering-sering mati diri aja ya, walaupun bentuknya beda kayak gini. Nah ini juga, nah ini sebenarnya sama ini ya, sama MATLAB versi setelahnya. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau mengerjakan apapun selama itu perintah-perintah dasar itu bisa. Nah ini kan tadi sudah ada permisalannya. Nah ini juga sudah ada permisalannya. Nah sekarang mau dimana ya, sebentar. Nah kalau misalkan kalian kesusahan bisa diklik help di sini, help, lalu getting help. Product help. Nah di sini ya, ini bisa diklik aja ya, nanti bisa ngebantu kalian di sini ya. Banyak misalkan mau ngerjakan apa-apa, nah ini di sini ada, cuman tinggal nyari-nyari aja sih sebenarnya. Nah ini banyak ya, ada example. Nah ini ada example, tinggal diklik nanti muncul.
sebenarnya tinggal masalah kitanya aja ya, sering-sering berlatih atau enggak. Nah, ini tadi yang dasar-dasar ya. Nah, sekarang saya akan coba bentar. Nah, misalkan akar ini gimana? Nah, fungsi-fungsi kayak gini nih bisa caranya gini. SQRT dalam kurung misal akar dari 4, oke, akarnya 2, SQRT sama dengan 16. Nah, 4. Nah, di sini juga tercatat ya, di sini unsur ini juga ada. Unsur ini yang terakhir kita dapatkan ini di sini. Nah, tapi kalau kita klik run di sini enggak hilang ya, karena enggak tercatat di sini. Nah, dan ini tempatnya, ibaratnya ini kita ngerjakannya di sini di editor ini, akan tetapi munculnya di sini, tampaknya di sini nanti hasilnya. Jadi nggak usah khawatir ngerjakan di editor ini ya. Oke, lalu apalagi tadi permisalan sudah. Nah, untuk bentar. Nah, untuk fungsi display ya, if else sama display, else if else sama aja ya. Nah, kayak gini fungsi ya. Misalkan di sini saya akan beri nama tes fungsi. Oke, lain sudah ya. Nah, if ya, kita akan pakai if A lebih besar. Mana lebih besar? Tombolnya lebih besar daripada B. Oh, salah ya. A lebih besar daripada B. Salah lagi. Oke, coba aja. Nah, if A berarti tidak boleh spasi ini ya. If A sama dengan B berarti display. Bentar. Display kurung. Nah, ini A lebih besar dari B. Nah, ini jika ya kurang nih guys. Nah, itu yang kedua, else if. Oh, kenapa? Misalkan di sini if, harusnya tidak ada masalah ini if. Nah, sudah ya. If A sama dengan B, nah maka akan muncul, ini berarti salah, ini komennya bukan di sini guys. Nah, maka akan muncul gini, display A sama dengan B, misalkan seperti itu. Lalu kita akan ketikkan else. Nah, else selain ini kayak gitu guys, display. Nah, salah, maksudnya ini kan sudah diketahui, jika A lebih besar daripada B maka ditampilkan A lebih besar daripada B, dan jika A sama dengan B maka akan ditampilkan, ini akan ditampilkan ya, A sama dengan B. Nah, selain daripada itu maka A kurang
dari B. Nah, kurang petik ya, kurang petik di sini guys, nanti error nanti kalau nggak. Nah, kalau misalkan saya salah seperti tadi ya, ini tandanya warnanya merah. Nah, ini diklik bisa tahu salahnya gimana. Nah, sebentar semua guys, ada yang merah lagi mana? Oh, ini salah berarti komennya, berarti sama dengan 2 nih. Bentar, kok salah ya komennya? Yang salah if nya, oh kurang, belum di end guys, end. Nah kalau di end harusnya nggak masalah. Nah, A kurang dari B karena apa? Nilainya di sini A nya sama dengan 0, B nya sama dengan ini. Nah, kalau misalkan seperti ini guys, ini dihapus ya. Nah, A lebih besar daripada B. Kenapa? Karena A di sini sama dengan 4, sedangkan B di sini sama dengan 3. Lain halnya dengan tadi guys. Jadi kita ngerjakan di sini, tampaknya di sini, dan hasilnya akan muncul di sini. Nah, ini historinya ya, kita ngerjakan apa aja, ini historinya ada di sini. Nah, kayak gini. Kalau misalkan A nya sama dengan 5, B nya sama dengan 10, maka C nya sama dengan 15 dan A kurang dari B. Nah, A nya kan 5, B nya kan 10. Nah, ini oke, mungkin itu saja dasar-dasar dari saya. Sekian dari saya. Mungkin saran dari saya adalah sering-sering mempelajari ini ya, dan juga jangan lupa untuk dibuat santai. Nah, kayak gini dengerin musik ya enggak apa-apa ya, yang penting kita itu lancar gitu loh. Jadi apapun yang membuat kita enak, enjoy ngerjakan tugas, apapun itu ya lakukan gitu ya, kayak saya gini. Nah, kalau kayak gini ngedengerin musik kayak gini kan bisa ya guys ya. Oke, misalkan kalau misalkan kalian akan cari, oh ini gimana sih tombol-tombol perintahnya, ketik aja tombol perintah pada MATLAB. Nah, ini saya sudah pernah cari. Nah, ini ya, ini bisa ini, bisa ini, bisa ini. Sebenarnya banyak ya referensinya ya, tinggal download ini dalam bentuk PDF, tinggal download semua. Nah, atau kalau kepingin melihat tanpa download ya gini ya guys, digambar. Nah, kira-kira mana yang meyakinkan? Wah, ini ya wes, ini ke websitenya, cari yang meyakinkan aja ini. Oh, ini khusus pemrograman MATLAB. Ini dari judulnya aja pemrograman MATLAB tutorial. Ini dibintangi untuk saya nanti. Nah gitu nih. Ini sudah banyak ya sebenarnya. Ada data mining, ada pengolahan pola, ada pengolahan citra, ada source code GUI, latihan. Nah, ini sudah banyak ya, lengkap ya. Nah, ini untuk oh iya guys, ini kok lengkap ini. Padahal untung-untungan tadi nyarinya ya, lumayan ya. Nah, ini trainernya sudah MSI apa gelarnya sudah, nggak usah diragukan. Wis apalagi ada ini SI ini apa, nggak tahu saya. Paling sarjana informasi itu paling, sarjana apa, sistem informasi. Nah, ini ada workspace. Nah, command history rekaman perintah-perintah sebelumnya. Nah, ini ya command history, ini rekaman perintah-perintah sebelumnya. Nah, workspace ini lokasinya, ini workspace ini lokasi variabelnya yang sudah dihasilkan tadi. Nah, command window jendela perintah utama. Nah, ini command window sini. Nah, di sini tidak ada editor ya, tapi di sini wajib menggunakan editor untuk supaya kita bisa menyimpan filenya ini untuk digunakan di kemudian hari.
Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.